Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soekarno Hatta dan hari ini saya akan membahas tentang logika proposisi, sebuah konsep penting dalam bidang yang relevan, misalnya ilmu komputer atau matematika. Sebelum saya membahas tentang materi ini, saya akan bertanya tentang, pernahkah Anda berpikir bagaimana suatu sistem dapat mengambil keputusan secara berurutan dengan cara yang logis? Dalam banyak sistem komputasi dan pemrograman, logika proposisi menjadi dasar pengambilan keputusan yang efisien. Bayangkan Anda sedang mengikuti petunjuk arah di GPS. Setiap langkah yang diberikan berdasarkan logika yang mengatur bagaimana sistem menentukan rute terbaik. Inilah salah satu contoh logika proposisi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan apa itu logika proposisi, bagaimana cara kerjanya, serta bagaimana penerapan dalam berbagai bidang. Baik, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar logika proposisi. Yang pertama itu pendahuluan. Logika proposisi merupakan bagian dari matematika diskrit yang mempelajari bagaimana membangun argumen yang valid dan sahih. Digunakan untuk menyusun pembuktian, merancang algoritma, serta menganalisis struktur data dan relasi. Konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, sistem kontrol, dan kecerdasan buatan. Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang benar dan sahih. Sejak zaman Yunani kuno, tokoh-tokoh seperti Aristoteles telah mengembangkan dasar-dasar penalaran formal. Logika proposisi modern mulai berkembang pada abad ke-19 melalui aljabar Boole yang dikembangkan oleh George Boole. Tokoh seperti Gottlob Frege, Bertrand Russell, dan Alfred North Whitehead mengembangkan logika simbolik lebih lanjut. Logika proposisi banyak digunakan dalam matematika, sistem pembuktian, dan ilmu komputer, yaitu desain sirkuit digital atau algoritma. Rumusan masalah: bagaimana konsep dasar logika proposisi yang meliputi pengertian, nilai kebenaran, dan jenis-jenis proposisi. Yang kedua, apa saja aturan-aturan dalam logika proposisi yang mencakup berbagai hukum dan prinsip yang digunakan dalam penerapan logis. Yang ketiga, aplikasi logika proposisi dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari seperti matematika, ilmu komputer, sistem kontrol, dan kecerdasan buatan. Tujuan penelitiannya itu menjelaskan konsep dasar logika proposisi secara komprehensif agar dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang keilmuan, menguraikan aturan-aturan dalam logika proposisi dengan contoh-contoh yang relevan untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, menganalisis aplikasi logika proposisi dalam berbagai bidang, baik dalam konteks akademis maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan fungsi proposisi dalam logika, menyediakan dasar yang kuat dalam mengembangkan algoritma dan sistem berbasis logika, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, terutama dalam pengambilan keputusan dan analisis argumen. Yang keempat, memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang logika, matematika, dan ilmu komputer. Konsep dasar logika proposisi. Proposisi pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu dapat dinilai benar atau true atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Nilai kebenarannya yaitu benar, true, atau satu jika pernyataan sesuai dengan kenyataan atau dapat dibuktikan, salah, false, atau nol jika pernyataan tidak sesuai dengan pernyataan atau dapat dibuktikan salah. Jenis proposisi: proposisi tunggal atomik, tidak dapat dipecah lebih jauh. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Proposisi majemuk, molekuler, gabungan dari proposisi-proposisi yang tunggal dihubungkan oleh operator logika. Contoh, jika hujan maka jalanan basah. Proposisi terbuka, mengandung variabel yang nilainya bergantung pada kondisi tertentu. Contoh, X berbanding 5. Operator logika: negasi, mengubah nilai kebenaran menjadi kebalikannya. Konjuksi, pernyataan gabungan yang bernilai benar hanya jika kedua pernyataan bernilai benar. Disjunksi, pernyataan gabungan yang bernilai benar jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai benar.
Implikasi pernyataan bernilai salah hanya jika premis benar tetapi kesimpulan salah. Biplikasi pernyataan bernilai benar jika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh penggunaan operatornya yaitu negasi, bukan hari ini hujan. Negasi P, konjuksi saya belajar dan saya paham. P konjuksi Q, disjunksi hari ini cerah atau hujan. P disjunksi Q, implikasi jika saya belajar maka saya akan lulus. P implikasi Q, biplikasi saya lulus jika dan hanya jika saya belajar. P implikasi Q. Aturan-aturan logikanya yaitu hukum identitas, hukum idempoten, hukum komutatif, urutan tidak memengaruhi hasil, hukum asosiatif, pengelompokan tidak memengaruhi hasil, hukum distributif, hukum De Morgan. Metode pembuktiannya itu tabel kebenaran, menyusun semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang terlibat. Pembuktian formal menggunakan aturan eferensi seperti modus ponens, modus tollens, silogismi, hipotetis, dan sebagainya. Contoh penggunaannya itu membuktikan bahwa P dengan menggunakan tabel kebenaran. Bentuk normalnya, bentuk normal konjuktif, normal form, konjuksi dari disjunksi. Bentuk normal disjuntif, normal form, disjunksi dari konjuksi. Contoh CNF konjuktif normal form yaitu konjuktif P negasi Q. Contoh DNF-nya begini, aplikasi dalam matematika diskrit yaitu penyederhanaan ekspresi logika dan algoritma pengujian kebenaran. Aplikasi logika proposisi yaitu matematika diskrit, pembuktian atau teorema, teori himpunan, relasi dan fungsi. Ilmu komputernya itu desain sirkuit logika, algoritma pencarian, pemrograman logika, sistem pengambilan keputusan, basis data, sistem pakar dan AI. Verifikasi program, menguji ketepatan algoritma dengan metode formal. Keterbatasan logika proposisi. Ekspresivitas terbatas, tidak dapat mengungkapkan pernyataan dengan kuantifikasi atau relasi kompleks. Ketidakpastian, tidak dapat menangani probabilitas atau derajat kebenaran, hanya benar atau salah. Kompleksitas komputasional, masalah yang besar dan kompleks dapat menyebabkan komputasi yang terlalu lama. Kesulitan dalam penalaran non-monoton, tidak bisa menyelesaikan pengetahuan baru yang mengubah kesimpulan sebelumnya. Kesimpulan, logika proposisi adalah fondasi utama dalam matematika diskrit yang berperan penting dalam pembuktian teorema, desain algoritma, dan pemrograman logika. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal ekspresivitas, ketidakpastian, dan kompleksitas komputasional, logika proposisi tetap menjadi dasar yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memperluas penerapannya, termasuk penanganan ketidakpastian dan penyederhanaan masalah kompleks. Implementasi yang baik dapat memberikan manfaat signifikan dalam ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan sistem pengambilan keputusan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.